Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya praktikum malam hari. Jadi kita akan melanjutkan praktikum sistem operasi. Di sini minggu lalu kita sudah menginstal sistem operasi Ubuntu. Hari ini kita akan mencoba beberapa fungsi atau perintah-perintah yang ada di Linux, terutama Ubuntu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah karena minggu lalu kita menginstal sistem operasi itu di VirtualBox, maka kita buka VirtualBox-nya di sini. Ya, jadi ini mesin yang sudah kita buat minggu lalu. Ini nama mesinnya. Kemudian untuk masuk ke Ubuntu kita start langsung di sini. Semoga Anda semuanya sudah menginstal sistem operasi Ubuntu-nya ini ya. Kemudian jangan lupa juga user dan password yang minggu lalu kita inputkan pada waktu install. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Ada beberapa fungsi di sini. Di sini adalah fungsi untuk login. Jadi yang memiliki password bisa masuk ke dalam sistem, atau bisa kita memakai guest session. Jadi sebagai tamu untuk yang tidak memiliki password. Jadi saya harapkan ini masih ingat semua ya passwordnya. Mohon maaf ya bila ada suara-suara noise dari luar. Ya, jadi ini adalah tampilan dari Ubuntu desktop. Jadi kita akan memulai beberapa fungsi di sini nanti, beberapa perintah-perintah yang ada di Linux, dari mulai membuka atau melihat kalender atau melihat tanggal, kemudian waktu, kemudian mengorganisir file, copy file, dan lain-lain. Tapi memang paling enak adalah kita tinggal copy, klik kanan, atau Ctrl C, Ctrl V gitu, copy pastenya. Tapi perintah-perintah ini juga kita perlukan nantinya jika kita menjadi seorang administrator sebuah jaringan gitu yang memakai sistem operasi Linux. Kebetulan di sini kita menggunakan sistem operasi Ubuntu. Kita buka langsung terminalnya. Jadi kita bukanya langsung Ctrl Alt T ya. Ini sudah muncul terminal. Ini berarti ini adalah nama user kita, nama komputernya adalah Unif di sini. Sistemnya di VirtualBox ini sesuai dengan yang kita install minggu lalu.
karena namanya seperti ini maka ya tampilannya seperti ini. Ya, jadi kita mulai saja. Jadi perintah yang pertama kita bisa menuliskan ID. Ya, jadi ini adalah fungsinya adalah digunakan untuk melihat user ID, kemudian group ID, kemudian ada hak akses dan lain-lain. Itu untuk ID. Kalau misalnya kita mau lihat tanggal gitu ya, kita bisa gunakan D. Hari ini Kamis 28 Januari pukul 19.07 waktu Indonesia bagian Barat, tahunnya tahun 2021. Kemudian kalau kita misalnya ingin menampilkan kalender misalnya, kita tinggal panggil kalender. Ini untuk kalender dalam 1 bulan. Kalau misalnya kalendernya dalam 1 tahun begitu, kita bisa gunakan ini kalender min Y. Jadi Y-nya itu year. Jadi Januari sampai Desember ini ditampilkan semuanya. Itu untuk perintah-perintah yang dasar. Kemudian perintah yang selanjutnya kita bisa gunakan host name. Ini host name-nya seperti yang saya utarakan tadi. Di sini host name-nya Muni Virtual Box. Jadi sesuai yang kita install pada minggu yang lalu. Kemudian selanjutnya adalah uname. Uname ini untuk melihat sistem operasi ya, jenis sistem operasinya Linux. Kemudian kalau kita coba uname min A semacam ini. Nah, ini datanya, informasi yang ditampilkan lebih lengkap. Linux hostname-nya Muni VirtualBox di sini. Di Ubuntu diinstalnya informasinya ini 32. Jadi itu untuk melihat data lengkap dari hostname, sistem operasi, dan versi. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah kita coba ketikkan W di sini. Jadi W ini digunakan untuk melihat user aktif dan lama idle dari user. Sini idle-nya 8. Berapa menit tadi kita sudah masuk di sistem ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Wu ini sama seperti perintah yang sebelumnya sebenarnya, cuman di sini tidak ada informasi idle, tidak ada informasi CPU dan lain-lain. Kemudian kita nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat user yang sedang aktif sekarang. Jadi usernya ada Munif di situ ya. Jadi usernya cuma 1 di situ, Munif.
Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya. Jadi untuk di Ubuntu atau di Linux itu ketika kita menginputkan password, itu password tidak akan muncul seperti ketika kita login di email atau di perangkat-perangkat yang lain. Jadi ada tanda titik-titik hitam seperti itu di Ubuntu tidak ada. Jadi kita harus mengetikkan itu sesuai tepat sesuai dengan password yang sudah kita inputkan. Ya, di situ password authentication failure, di situ password yang saya inputkan itu tidak tepat. Misalnya kita ulangi lagi. Nah, ini berarti user yang atau password yang kita inputkan tadi sudah tepat. Jadi untuk CHFN ini fungsinya adalah kita gunakan untuk mengganti atau melihat informasi detail dari user. Misalnya nama full name saya, full name-nya Munif Ragil, atau kemudian room number-nya berapa, saya biasanya ada di ruang berapa gitu. Misalnya ada di ruang, ini nomor telepon saya, nomor HP, ini bisa kita inputkan. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi perintah dari CHFN. Jadi fungsinya adalah digunakan untuk mengganti informasi detail dari user. Kemudian kita perintah yang selanjutnya kita ketikkan finger semacam ini. Gitu ya. Jadi bagi yang finger ini, kalau misalnya di sistem itu belum ada, maka ada keterangannya bahwa finger ini tidak ada. Jadi perintah finger itu harus diinstal. Misalnya kita install, cara installnya adalah sudo apt get install finger semacam ini. Passwordnya kita masukkan. Nah, di situ karena yang di finger ini sudah terinstall, maka di sini sudah tidak bisa diinstal lagi karena ini sudah aktif fingernya di sini. Jadi bagi yang belum aktif atau belum diinstal, silakan nanti diinstal perintahnya sudo apt get install finger semacam ini. Tapi usahakan terkoneksi dengan internet. Kemudian perintah yang selanjutnya kita bisa gunakan man, atau artinya di sini user manualnya. Di sini manual, man itu manual, kemudian misalnya seperti s, berarti ini adalah man itu digunakan untuk perintah menampilkan user deskripsi dari perintah ls. Jadi ls itu list directory content. Di sini deskripsinya list information about the file the current directory by default. Ya, jadi ini penjelasannya adalah penjelasan yang mengenai perintah dari ls gitu.
untuk keluar kita bisa ikuti perintah yang ada di bawah ini, manual pick ls line 1, bisa kita ketikkan H untuk help atau bantuan, kemudian bisa kita ketikkan Q atau key ya. Itu untuk keluar dari deskripsi dari perintah ls tadi. Kalau perintah yang main kemudian min k itu main min k file misalnya. Nah, ini adalah beberapa deskripsi dari perintah-perintah yang ada di file. Kita bisa gunakan perintah-perintah ini seperti informasi lengkap ya. Jadi di sini informasi lengkap tentang perintah-perintah untuk membuat file. Di sini ada create a file descriptor for event notification misalnya di sini. Ya, jadi ini sudah lengkap seperti ini adalah seperti penjelasan fungsi-fungsi atau perintah-perintah yang ada di file. Ya, ini jadi informasinya sangat lengkap. Kemudian kita lanjutkan di sini. Keluarnya seperti apa ya, sama saja ya, karena perintahnya adalah main di situ, main atau manual. Ini layaknya manual book kalau kita membeli sebuah peralatan elektronik. Jadi ini adalah buku panduannya seperti itu. Main name-nya password di sini, password. The password file deskripsinya di sini bisa kita untuk login name, optional encryption password seperti itu. Jadi di sini sudah ada penjelasan tentang perintah dari password di situ. Jadi the encrypt password field might be blank, in which case no password. Ya. Jadi ini deskripsinya panjang sekali dan saya tidak paham tentang bahasa Inggris di sini ya. Jadi saya tidak bisa mengartikan baris per baris. Nanti silakan dipelajari begitu. Kita keluar atau kita quit. Kemudian selanjutnya kita coba untuk membersihkan, bisa kita clear seperti itu untuk membersihkan layar terminal seperti layaknya mulai dari 0 tadi ya, ketika kita membuka terminal yang baru tadi. Kita ketikkan perintah yang selanjutnya propose. Ini fungsinya apa di sini? Ini adalah perintah untuk mencari perintah atau file yang mengandung huruf yang dimaksud. Misalnya propose. Nah, ini hampir mirip dengan yang main tadi ya di sini. Sebenarnya nah sama saja kan, atau approve mail seperti ini untuk mencari informasi tentang email. Jadi approach itu untuk mencari perintah atau file yang mengandung huruf yang dimaksud. Jadi misalnya tadi approve
file. Jadi yang mengandung kata-kata file itu yang ditampilkan seperti itu. Kita masuk ke perintah yang selanjutnya, ada what is. Ya, jadi what is ini fungsi perintah ini adalah untuk menampilkan fungsi dari suatu perintah saja yang dimaksud. Gitu. Misalnya what is file. What is ls. Nah, this directory content. Jadi penjelasannya seperti itu. Oke, itu adalah perintah-perintah dasar. Sebenarnya masih banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita coba begitu. Nah, ya, date, print or set the system date and time. Jadi dia print itu menampilkan set dari sistem tanggal dan waktu seperti itu. Jadi ini penjelasan singkatnya seperti itu. Kita lanjutkan ke organisasi dari file. Misalnya, kalau misalnya kita di sini kita coba ls, berarti ls ini menampilkan direktori ya, karena seperti perintah yang ada di ini tadi ya, ls list directory content. Jadi ini menampilkan semua direktori yang ada di user ini. Jadi di dalam ada folder atau direktori desktop, kemudian ada direktori download, kemudian ada direktori musik dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau masuk ke direktori, sebuah direktori misalnya, kita bisa gunakan perintah cd change directory, atau kalau kita tidak paham what is cd. Tidak ada ya, tidak ada penjelasannya di cd nothing appropriate. Jadi ini tidak ada. Coba kita gunakan man cd, no manual entry for cd. Jadi tidak ada di manualnya. Tapi kalau perintah untuk masuk ke dalam suatu direktori, baik di Ubuntu, di Linux atau di Windows, itu sama saja sebenarnya. Kita bisa gunakan perintah change directory atau disingkat cd. Misalnya cd kita bisa pakai misalnya ini ya, d down. Nah, kita bisa gunakan tab perintah di keyboard itu ada tab. Kita bisa ketikkan huruf awal misalnya dash. Nah, kita lanjutkan dengan tab. Kita masuk ke direktori download misalnya. Nah, ini berarti direktori aktif saat ini adalah direktori download di sini. Kemudian kita bisa tampilkan ada apa di dalam direktori download ini. Tidak ada apa-apa. Kita gunakan perintah ls ini ya untuk menampilkan semuanya. Kalau misalnya saya mau membuat direktori, bagaimana?
maka kita bisa gunakan perintah untuk membuat directory. Kita bisa gunakan perintah make directory, mkdir sistem operasi, misalnya ini ya. Kita coba. Nah, direktori sistem operasi ini sudah terbentuk. Kalau kita menggunakan membuat satu file, bagaimana? Kita masuk dulu ke cd test.txt no such file or directory. Jadi cat itu digunakan untuk melihat file ya. Jadi untuk melihat dari suatu file. Jadi karena test ini no such file or directory, jadi ini tidak ada di file test.txt ini tidak ada di dalam directory sistem operasi ini. Kalau kita mau membuat satu file misalnya, kita bisa gunakan fungsi touch. Kita tampilkan. Kalau misalnya di Windows itu dir, kita coba di sini dir. Nah, ini tetap bisa ya. Jadi ada beberapa perintah itu yang bisa kita gunakan di multiple sistem, semua sistem operasi seperti dir. Kalau ls ini kemungkinan di Windows itu kemungkinan tidak bisa. Kita coba di Windows ya. Nah, ini ya. Jadi ls is not recognized as an internal or external command. Jadi perintah ls itu tidak ada dalam perintah yang ada di dalam Windows. Jadi perintah ls ini hanya bisa digunakan di Ubuntu atau di sistem operasi Linux. Kalau misalnya kita gunakan dir semacam ini, nah ini ya, jadi ada dir ini bisa digunakan di Windows dir. Kalau kita gunakan di Linux tadi, kita gunakan di Ubuntu dir, nah ini dia bisa. Jadi ada beberapa perintah-perintah itu yang bisa kita gunakan di Windows, baik di Windows atau di sistem operasi Linux, seperti itu. Jadi nanti silakan dicoba di rumah masing-masing tentang perintah-perintah yang ada di Ubuntu ini. Ada perintah copy, kemudian ada perintah untuk melihat tanggal, melihat kalender dan lain-lain. Kemudian untuk melihat file-file
atau mengorganisir file itu sendiri juga sudah ada di panduan di modul. Nanti silakan dicoba di rumah, jangan lupa didokumentasikan gitu. Saya rasa cukup untuk praktikum hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.